Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita diizinkan Tuhan tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Dan sore atau malam menjelang kita tidur sebentar, mari kita kembali datang kepada Yesus. Sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus, nama Yesus terukir di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Maka Tuhan berfirman dalam Mazmur 119 ayat 11, firman-Mu Tuhan kusimpan dalam hati kita. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Biar demi hari kita melangkahlah bersama dengan Yesus. Hidup kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga kita senantiasa mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Atas rahmat anugerah Tuhan, malam ini kita membaca kitab Nabi Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 10. Satu pasal penuh kita akan baca dengan firman Tuhan. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Haleluya. Karena Tuhan nanti akan undang kita dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Saya mau baca. Nanti di surga akan pesta terus-terusan, saudara. Karena ini firman Allah. Wahyu 19 ayat 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Kita diundang perjumpaan yang sempurna nanti. Tentu pesta, saudara, ya. Seperti seorang anak yang hilang, waktu ditemukan, papanya mengadakan pesta, memberikan jubah yang terbaik, dikasih cincin, semuanya diperlakukannya demi cintanya kepada kita. Oleh karena itu mari kita dari saat ini kita membangun hubungan cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan dan mau hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 148. Namanya terukir di dalam hatiku, yaitu nama Yesus. Amin. Namanya Tuhan dan Guruku lebih indah dari semua. Amin, haleluya. Nama itu beri damai kekal, lebih indah dari harta. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan dosa dan susah. Amin, haleluya. Jika iblis menggodaku, nama Yesus yang beri berkemenangan. Amin, haleluya. Nama Yesus terukir di hatiku, ku sandar pada penebusku yaitu Yesus. Di hatiku telah terukir nama Dia, namanya Yesus yang maha mulia. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku, lenyapkan segala dosa dan celah. Amin, haleluya. Nama dari Yesus Tuhanku, lepaskan dari ikatan dosa. Amin, haleluya. Sembuhkan sakit dan pulihkan hidupku. Engkau Tuhan juru selamatku, Engkaulah Tuhan dan juru selamatku. Hatiku telah
Ukiran, haleluya. Namanya Yesus yang begitu sempurna. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku. Lepaskan dari dosa yang gelap. Amin, haleluya. Dalam Wahyu pasal 22 yang keempat, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya Yesus terukir di hatiku. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Ada nama Yesus, namanya Yesus di hatiku. Aku sangat cinta dan mau setia hanya kepadamu Tuhan. Aku mau taat akan seluruh perintah-perintahmu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya. Namanya Yesus yang begitu mulia. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Namanya Yesus terukir dalam hatiku. Aku cinta Yesus dan taat kepada firman-Nya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Firman-Mu sumber kekudusan. Firman-Mu sumber kehidupan. Sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus. Aku mau selalu duduk di bawah kaki-Mu sampai aku terima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau. Ku nanti-nantikan firman-Mu Bapa. Ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Berfirman Bapa, kami siap untuk terima firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus.
Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kalau kita bisa setia sampai detik tidak pernah berubah, makin hari kita mau makin dalam dengan Tuhan. Makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus berjanji, dia berfirman dalam Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 10. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta, saudara. Kenapa dikatakan pakaian pesta? Mari kita baca, saudara. Ya, biar nama Yesus selalu terukir dalam hati kita. Karena nanti kata firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 22 ayat yang keempat. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Suatu hari kelak kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Muka dengan muka, wajah dan muka langsung berjumpa dengan Yesus. Tapi dengan catatan, di dalam kehidupan kita ada nama Yesus. Nama Yesus tertulis di dahi mereka. Di dahi berarti kepala. Jadi kita terima firman Tuhan dengan logika kita. Dan kita simpan firman Tuhan di hati kita. Dan pikiran kita selalu pikirkan perkara di atas. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara di atas, di mana Kristus ada. Jadi artinya mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Maka dalam pujian ini, di hati saya, di hati Bapak Ibu, tidak ada nama lain selain terukir nama Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain di dalam kehidupan kita. Hanya Dia Yesus yang sangat kita cintai. Oh Bapa, ku cinta Engkau Bapa. Biar hari ini hari aku menantikan kedatangan Tuhan. Sudah tidak lama lagi. Dunia keadaan mencemaskan, saudara ya. Berita perang terus-menerus tidak pernah berhenti. Nanti peristiwa terjadi, bencana, kelaparan, gempa bumi, peperangan, penyakit, segala macam nanti. Masalah kesulitan-kesulitan dalam hidup akan terjadi. Firman Tuhan pasti digenapi. Tapi yang penting mari kita hari ini hari kita mempersiapkan diri kita menggunakan pakaian pesta dari Tuhan. Mari kita baca. Zakaria pasal 3 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ingat tuh saudara, iblis itu tidak pernah diam saudara. Dia keliling terus. Di dalam Ayub pasal 1, mari kita buka ya. Supaya Bapak hati-hati. Iblis tidak pernah tidur. Sama seperti Tuhan juga tidak tidur, iblis juga tidak tidur. Seperti dalam Ayub pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihat ini ya. Ayub pasal 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis juga lihat loh keadaan saya, keadaan Bapak, dilihat, dimonitor oleh iblis. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, tidak bisa mengganggu. Tapi dia selalu bisa mendakwa, saudara ya. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ya. Iblis kerjanya mendakwa, saudara. Siang malam dia mendakwa. Dia akan tuduh kita orang berdosa, didakwa terus. Kalau Bapak Ibu merasa berdosa, bersalah, seandainya Bapak Ibu di antara kita ada berdosa kepada Tuhan, itu iblis akan mendakwa. Kamu salah, ngapain, segala macam, tidak usah bertobat. Kamu orang didakwa, disalahin terus. Bahkan jangan-jangan ada orang, tempo hari saya pernah mendoakan seorang yang ingin bunuh diri. Ada suara terus, sudah bunuh diri. Hidup sudah tidak ada guna. Tuhan tidak cinta kamu, selalu didakwa, saudara. Ini ternyata ada di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 saya membaca. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini siang malam juga mendakwa siapa tuh? Iblis. Ternyata iblis, ternyata di sini lihat ini. Di Zakaria pasal 3 ayat 1 ada iblis yang berdiri sebelah kanan daripada Zakaria untuk mendakwa dia. Wah coba nih, iblis. Makanya penting yang kita selalu dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman, tidak ada alasan iblis untuk mendakwa. Kenapa kok mendakwa ini? Nah, perhatikan saudara, lihat ini ya. Karena apa? Zakaria ada salah apa? Lihat di sini ya. Mari kita baca berikutnya. Ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat ini. Nah ini, kenapa didakwa?
Karena Yosua mengenakan pakaian yang kotor, saudara lihat ini. Waktu lihat ini ya, kan dilihat di sini ayat yang satu yang memperlihatkan kepadaku, jadi diperlihatkan kepada Nabi Zakaria, ya, imam besar berdiri di hadapan malaikat Tuhan, tapi menggunakan pakaian kotor. Kalau menggunakan pakaian kotor didakwa, saudara, pakaian bicara kehidupan. Maka pentingnya kehidupan kita jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup di dalam kekotoran. Tuhan maunya dikenakan pakaian pesta. Coba berikutnya saudara, ya. Karena menggunakan pakaian kotor waktu dia berdiri di depan malaikat, ayat keempat, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Nah, tanggallah pakaian yang kotor daripadanya. Ini orang-orang yang melayaninya. Jadi orang yang terjun dalam pekerjaan Tuhan. Sebetulnya banyak mereka itu pakai pakaian kotor, saudara. Ya jujur saja. Ya, seperti tempo hari saya nggak salah, namanya pendeta Jimmy Swaggart atau siapa itu. Dia berdosa kepada Tuhan, tapi dia khotbah, saudara. Padahal dia sudah berzina. Banyak mereka bantuan pelayanan Tuhan, pelayanan tapi hidupnya tidak beres. Bertobat, saudara. Lihat ini, ya. Lalu berkata mereka Tuhan kepada Tuhan, kiranya menghadiri engkau. Karena kenyataannya mereka masih menggunakan pakaian yang kotor melayani pekerjaan Tuhan. Ayat yang keempat, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani dia. Tanggallah pakaian yang kotor daripadanya. Jadi banyak orang yang melayani Tuhan menggunakan pakaian kotor, hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Yosua salah menggunakan pakaian kotor. Tapi Tuhan ampuni. Maka yang pakaian kotor diganti dengan apa? Berikutnya, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Wah, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau bertobat kepada Tuhan. Jangan menggunakan pakaian kotor, saudara. Karena Tuhan akan memperbarui kehidupan kita. Diganti dengan pakaian yang bersih, saudara. Lihat ini. Kalau kita baca dalam dalam Matius pasal 22. Pernah terjadi pada waktu ada seorang yang diundang Tuhan untuk hari pesta. Matius 22 ayat 11 saya mau baca. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi kita kalau nanti diundang sama Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga, dari saat ini sudah harus mempersiapkan diri menggunakan pakaian yang layak, pakaian pesta, yaitu kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita harus baru, saudara, menjadi ciptaan yang baru. Jangan punya sifat lama, pakaian-pakaian yang lama, kehidupan karakter lama, yang pakaian kehidupan yang berdosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan, sifat kotor, sifat dendam, dengki, benci, penuh kebencian, perbuatan dosa, itu pakaian kotor. Kita buang dalam nama Yesus. Tidak layak, saudara. Ini. Seorang tidak berpakaian pesta. Apa, saudara? Ayat 12. Matius 22 ayat 14. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak menggunakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hamba itu, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan terletak gigi. Jadi apabila seorang tidak menggunakan pakaian pesta, kehidupan tidak bertobat, tidak berkenan kepada Tuhan, maka nanti akan dihukum, saudara. Ya, tapi bagi kita mari, kata janji Tuhan, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ayat yang kelima. Kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Serban tahir, serban kepala, tahir, kekudusan. Yaitu dari kepala kita harus kudus. Dari depan Tuhan kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat itu berdiri di situ. Jadi kehidupan kita menggunakan pakaian jubah. Nanti saya mau tutup dalam kitab Wahyu berkatan pakaian. Lalu malaikat itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, begini firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang beri melayani. Coba nih. Jadi kita harus layak di hadapan Tuhan, saudara. Harus melaksanakan tugas yang kuberikan dari Tuhan. Maka kita harus, saudara, menggunakan hidup menurut jalan yang kudus. Itu taat kepada firman Tuhan. Tunjukkan dengan gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita layak dalam pelayanan di sini. Ayat 8. Dengarkan hai Imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di depanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas, hamba sang tunas, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu, biar kita dari saat ini, saya sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan, takut saya mempersiapkan diri dengan menggunakan pakaian pesta. Sifat kehidupan yang lama saya buang dalam nama Yesus.
kehidupan-kehidupan yang berdosa, kita buang dalam nama Yesus. Jangan cinta dosa, tapi cinta Tuhan Yesus. Ayat 9 dan 10. Sebab sesungguhnya permata yang telah kusuruhkan kepada Yosua, satu permata yang bermata tujuh. Bermata tujuh, tujuh angka sempurna. Permata yang indah, itulah Yesus Kristus sendiri. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri di dalam satu hari saja. Ayat 10 yang terakhir. Pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya. Duduk di pohon anggur dan di pohon ara. Kalau kita sudah digunakan pakaian pesta, kehidupan yang baru, Tuhan akan dudukkan kita di pohon anggur, di pohon ara. Hidup yang diberkati Tuhan. Mari sebagai terakhir saya mau kasih. Yang berkaitan pakaian. Berbahagialah orang menggunakan jubah baru, saudara. Ini firman Tuhan. Ingat saudara, waktu ada seorang yang terhilang, perempuan aneh yang hilang. Dalam Injil Lukas pasal 14 itu juga dikenakan pakaian, saudara. Jubah yang terbaik ayat 22. Lukas 14 ayat 22. Lukas 15, saudara. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kaki. Amin. Biar kehidupan kita menggunakan jubah. Karena tertulis pula di dalam Wahyu, saudara. Ya, saya membaca. Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Mari kita menggunakan jubah yang baru. Pakaian pesta. Sehingga hidupan kita layak kepada Tuhan. Karena suatu hari kelak Yesus akan datang dengan segala malaikat orang kudusnya Tuhan. Kita dikuduskan. Kita menggunakan pakaian pesta. Sehingga kehidupan kita layak. Dan kehidupan kita benar. Mari kita mau simpan firman Tuhan. Di hatiku terukir nama Yesus. Firman Allah. Biar kita hari-hari melangkah bersama dengan Yesus. Amin. Di hatiku telah terukir. Amin. Haleluya. Namanya Yesus yang indah. Amin, haleluya. Namanya terukir di hatiku. Lenyapkan segala dosa dan celah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kata firman Tuhan, Tuhan ganti pakaian yang lama kita dengan pakaian pesta. Sehingga nanti kalau kita layak berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus begitu kudus, maha kudus. Di surga tidak ada baring najis. Di surga tempat kudusnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan bersama kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.